the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Pak Saud ya. Makasih sudah bergabung pagi hari ini. Pagi hari ini di grup kita sudah bisa membaca di sana ada diberikan ya 10 ayat Alkitab. Dan mana yang kita mau bagikan ya, mungkin berdasarkan ayat Alkitab itu ada dari antara ayat Alkitab itu yang berkesan buat kita gitu ya. Nah, sehingga kita mau bagikan pagi hari ini buat saudara-saudara kita di grup ini ya. Jadi dipilih. Nah, untuk itu kami berharap semua kita yang sudah hadir pagi hari ini bisa memberikan kesaksian ataupun menceritakan ayat firman Tuhan mana yang sangat memberkati ya di kita pagi hari ini. Karena itu sebelum kita berbagi ataupun bersharing, mari kita satu dalam doa dulu. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang terus menuntun kami sampai pada pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan di pagi hari ini lewat ibadah Zoom kami ini Bapa. Kami percaya walaupun kami berbeda tempat, tapi kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu memberkati kami sama semua dimanapun kami berada. Ini hidup kami ya Tuhan, terutama di pagi hari ini. Layakkan kami untuk bisa mengerti akan firman Tuhan, bahkan kami mau berbagi buat saudara-saudara kami. Sehingga lewat pengalaman hidup kami boleh menceritakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, memberikan kami hikmat, berikan kami otoritas sehingga kami Tuhan bisa mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami, terutama di pagi hari ini lewat sabda-Mu. Urapi setiap hati kami, urapi tempat kami di mana kami berada. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Ini kami dengan segenap hati, roh dan jiwa kami. Kami datang kepadamu, memohon belas kasihan-Mu dan perkenanan-Mu. Berkatilah kami kiranya dengan sabda-Mu lewat firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik, pagi hari ini kita mulai dari pembina dulu tentunya ya, karena dia yang bikin program, jadi biar kita bisa nyontek nanti. Nanti dari Bapak Pembina, kemudian Ibu Elvina, ada Pak Ratlan, saya ngelihat di layar saya ya, ada Pak Ratlan Manurung, Ibu Ellen, Ibu Lydia, nah nanti baru Pak Saud ya. Silakan Bapak Ibu, jangan panjang-panjang ya, paling lama 4 menit lah satu orang ya. Silakan Pak Surbakti. Ya, terima kasih. Ya, kesempatan yang sangat bahagia ini diberikan kepada saya. Jadi ayat yang mengena pada saya yaitu tentang nomor 9, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Nah, ayat ini menjadi ayat emas bagi saya. Jadi ini yang saya renungkan sepanjang perjalanan hidup saya. Membuat saya stabil, membuat saya melekat dengan Tuhan. Dan apapun yang saya kerjakan, Tuhan lebih tahu semua apa yang terbaik buat saya. Jadi dalam hidup saya berfokus kepada rancangan Tuhan. Saya belajar untuk tidak memaksakan kehendak saya sendiri. Tapi dalam doa saya secara pribadi, biarlah Tuhan aku mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk saya lakukan. Bahkan untuk memilih teman hidup pun saya katakan, Tuhan berikan pada saya teman hidup yang sepadan. Ya, kalau saya yang menentukan, bisa saya salah pilih. Kalau Tuhan yang menentukan, Tuhan tidak pernah salah pilih. Dan Tuhan memberikan teman hidup yang sepadan, seirama. Dalam hal ini saya bisa alami sendiri bagaimana Tuhan mempersiapkan semuanya menjadi terbaik. Dan dasar saya bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya. Jadi sepanjang hidup saya belajar terus bersyukur apapun keadaan yang sedang saya hadapi, tapi saya memandang kepada Tuhan. Kalau ada masalah pun saya hadapi, saya belajar bersyukur karena Tuhan punya maksud dalam apa yang sedang saya hadapi. Membuat hidup saya stabil, tidak bersungut-sungut, tapi ungkapan syukur melimpah sepanjang hidup saya. Ini satu kesaksian yang disampaikan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Tuhan berkati, serahkan kembali kepada Ibu Tia. Baik, terima kasih Pastor buat firman Tuhannya dan juga kesaksiannya. Tetap semangat dalam Tuhan ya. Silakan Amin. lanjut Bu Elina. Ya, shalom teman-teman. Saya Shalom. punya ayat emas di sini. Boleh saya pinjam kata kebetulan, walaupun dalam Tuhan gak ada kata kebetulan dalam hidup ini. Ketika Ya. saya ngajar itu, ya kira-kira saya ngajar itu 34 tahun ya. Hampir 34 tahun. Sekitar 15-20 tahun belakangan, setiap siswa harus menghafalkan beberapa ayat. Sehari 2 ayat ya. Jadi kalau anak itu sehari itu artinya 1 kali pertemuan, seminggu itu 2 ayat Alkitab. Jadi satu tahun artinya sebelum anak-anak itu tamat dari SMA 50 ayat minimal dia sudah hafal. Jadi ujian akhir itu, ujian praktek itu minimal 30 mereka hafalkan. Jadi setiap sebelum memulai pembelajaran, doa pagi, setelah doa pagi, saya yang pertama Bu, udah kayak anak SD anak-anak itu. Saya pertama Bu, saya sudah hafal hari ini. Sudah 3 minggu pertemuan, sudah 6 ayat saya hafalkan. Jadi ketika saya pensiun, ada anak yang lari kejar saya. Bu, nggak ada guru kami Bu, jadi kami nggak menghafal ayat lagi. Gitu ya, ada begitu anak-anak. Nah, salah satu bagian dari 10 ayat hari ini yang saya berikan ke anak-anak nomor 1 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa saya kasih tahu itu sama anak-anak? Ayat yang pertama sih Amsal 1 ayat 7 ya, takut akan Tuhan. Ya, ayat-ayat masalah kitab, ya, ayat masalah orang Kristen itu semuanya saya berikan ke anak-anak. Terkhusus pun ayat ini ya. Kenapa saya berikan ayat ini? Karena bermacam-macam anak-anak. Mereka itu SMA itu sangat rawan sekali ya. Hatinya itu gampang sekali pindah kanan kiri gitu ya.
Sampai saya pergoki anak-anak itu yang laki-laki berpacaran dengan orang yang berkerudung, pegang-pegangan tangan, peluk-pelukan waktu mereka naik motor pas pulang sekolah gitu ya. Hati saya panas. Ya jelas dong, itu kan seperti anak kandung kita juga gitu ya. Ih, kok ini anak gitu ya. Nah, saya berusaha supaya ayat ini benar-benar anak-anak itu mencari terpaut terus dengan Tuhan supaya mereka nggak gampang goyah. Supaya ke depan pun mereka itu terus-menerus diberkati Tuhan, dituntun Tuhan. Sangat sangat ya memang sulit ya, tapi sangat diingatkan kita terus untuk menjaga hati kita. Nah, saya pun begitu ya. Orang Karo itu ada namanya Cikura ya. Ngomong ketemu sama ibu-ibu yang satu, ngomongin yang lain, terus ngomong. Ternyata Cikura di bahasa Karo itu ngomongin orang gitu ya. Gak hanya di Karo saya lihat. Di mana gampang ibu-ibu ngomongin orang lain ya. Asal sudah 3 orang saja langsung tersulut dia ngomongin orang lain. Satu kali saya bikin di Facebook sama teman-teman, saya bilang begini. Orang yang banyak ngobrol dengan orang lain, itulah ciri-ciri orang yang tidak banyak ngobrol dengan Tuhan. Agak keras saya. Orang yang banyak ngobrol, ngomongin orang lain terus kerjanya, berarti dia sedikit ngomong dengan Tuhan. Saya bilang, jadi ibu-ibu mohonlah jangan sampai hati kita itu selalu dipenuhi dengan situasi orang lain dalam hidup kita, ngomongin orang lain. Jadi saya pikir lebih baik juga kita menyendiri ya. Jadi saya terus terang, saya di mana-mana nggak ada teman saya benar-benar sohib saya itu nggak ada. Supaya saya nggak ngomongin orang lain memang. Kalau ada sohib, misalnya saya sama Nelly nih. Nelly kan teman sohib saya sebenarnya ya. Satu kampus dari dulu, tetangga di sini rumahnya gitu. Bisa ngomongin yang lain sebenarnya ya. Tapi saya usahakan tuh enggak. Ya puji Tuhan si Nelly juga orangnya bertumbuh ya. Luar biasa. Ini dari saya sedikit, terima kasih, Tuhan berkati. Tertarik dengan nomor 10 ya. Itu Yosua 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung ya. Amin. Firman Tuhan ini hari-hari ini Tuhan ingatkan buat saya ya, ditekankan itu untuk merenungkan ya. Jadi dalam keadaan apapun ya, dalam situasi apapun Tuhan ingatkan saya, renungkan firman Tuhan, apa yang sudah kamu dengar, apa yang sudah kamu terima gitu. Karena memang kalau kita lihat di dalam Alkitab ini, semua apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi kegalauan kita, di dalam Alkitab ini semua ada jawabannya. Ya, ini berdasarkan pengalaman hidup saya ketika saya juga di dalam keadaan titik terendah sekali, ya titik nol, ya di situ ketika saya datang kepada Tuhan, saya sungguh-sungguh, saya berdoa, saya merenungkan, pertolongan Tuhan itu nyata, ya. Nah, demikian pun hari-hari ini di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah persoalan menghadapi ya semuanya ya, dalam pelayanan, dalam anak-anak, keluarga juga, modal saya itu hanya firman Tuhan ya. Jadi ketika saya mendengar teman juga sahabat kalau mereka begini, saya mencoba bawa mereka, ayolah, nggak ada gunanya itu. Kita debat pun ya panjang lebar itu hanya menghabis-habiskan waktu. Yang benar itu ayo kita kembali kepada Tuhan, belajar lagi firman Tuhan, ya walaupun mungkin secara pengetahuan ya merasa kita sudah tahu, sudah paham, sudah senior gitu ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya, firman Tuhan itu di setiap saat itu bisa kita mengalami sesuatu yang baru. Walaupun itu sudah sering kita dengar. Ya kayak Yesua ini sering saya dengar.
Tapi ini juga memang ayat firman Tuhan ini Tuhan berikan buat kami tahun ini untuk keluarga ya. Ini ayat emas untuk keluarga kami eh, pada tahun ini. Jadi memang harus merenungkan, artinya dalam setiap mengambil keputusan, tadi jelas dikatakan ya, renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati ya. Nah, jadi kalau kita merenungkan ketika kita mengambil keputusan, kita lebih hati-hati dan kita melibatkan Tuhan, kita berdoa dulu ya. Dan di sini firman Tuhan mengatakan ya, sebab ya, ada kata sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung ya. Amin. Saya percaya untuk firman Tuhan ini ya digenapi di dalam hidup kami ya, sehingga kami lebih bersemangat lagi untuk mencari Tuhan. Sudah kira-kira? Ya. Ya. Ya Pak. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, saya mau bersaksi, memang tidak bisa satu ayat karena ayat yang dikasih ini berhubungan dengan satu yang lain ya, yaitu Yeremia 29 ayat 11 tentang janji Tuhan ya, dan juga Yosua 1 bagaimana cara mengatasinya atau mencapainya, Yosua 1 ayat 8. Nah, ketika saya masih muda, karena sekarang udah lansia ya. Ketika saya masih muda tentu ingin tahu apa sih janji Tuhan dalam hidup saya gitu ya, dalam perjalanan nanti. Nah, ketemulah dengan Yeremia 29 ayat 11 ya, bahwa rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup saya adalah rancangan damai sejahtera yang bukan ya rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada saya masa depan yang penuh harapan, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya aminkan. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan atas janjimu gitu ya. Tinggal sekarang saya mau tanya Tuhan, bagaimana sih caranya saya dapat mencapai meraih ini? Ini kan bukan begitu-begitu saja ya. Terhadap janji Tuhan bisa terpenuhi, karena banyak godaan, banyak masalah, banyak rintangan. Terus saya sendiri masih muda, tentu ya belum berpengalaman tentang hal seperti ini gitu. Jadi harus banyak belajar. Maka Tuhan mengingatkan kepada saya seperti Tuhan mengingatkan kepada Yosua ya, Yosua 1 ayat 8 itu. Janganlah lupa kamu memperkatakan Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati dan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Nah, saya langsung tanya, Taurat yang mana harus saya perkatakan? Nah, itu jadi ini juga ya. Lalu saya angkatlah Alkitab. Nah, Tuhan ya, aku perkatakan Alkitab ini. Loh, Alkitab ini kan tebal kali isinya. Kira-kira gitu ya. Isinya tebal kali. Apakah saya harus membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu lalu saya perkatakan semua? Saya nyerah Tuhan, nggak bisa lah. Walaupun saya sudah baca berulang kali gitu ya. Jadi saya baca dari waktu saya muda tahun 80 itu, dari kitab Kejadian sampai Wahyu 1 tahun, lalu tahun kedua ya 9 bulan, makin lama makin hafal. Tapi masa ini sih setiap saya membaca Alkitab ini yang memperkatakan, ya saya rasa Tuhan tersenyum juga melihat anak muda yang lugu dan polos ini, kan gitu ya. Lalu Tuhan mengingatkan, mana ayat emasmu? Rupanya begitu, gitu ya. Lalu saya ambil ayat emas, kira-kira begitu. Saya ambillah ayat emas, misalnya ayat emasnya gitu ya. Jangan kamu ingin memiliki milik orang lain. Nah, misalnya begitu salah satunya. Lalu saya bilang, Tuhan, saya nggak menginginkan milik orang lain. Nah, pikir tanya-tanya, gitu kan. Saya renungkan apa maksudnya jangan memiliki orang lain. Nah, waktu saya sekolah, saya nggak boleh nyontek, itu maksudnya. Karena itu kan, nyontek itu kan milik orang lain yang dikasih ke saya, gitu ya. Kira-kira itu sampai kuliah. Pokoknya tidak boleh nyontek. Nah, apalagi dikasih teman, saudara, Bapak Ibu tahulah kalau lagi kuliah kadang-kadang ada kertas yang terbang gitu ya. Lagi ujian, namanya orang kuliah ya,
itu suka dilempar nih gitu ya, atau diangkat kertasnya gitu. Nah, saya lihat teman-teman misalnya ada yang begitu, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau memiliki milik orang lain atau nyontek. Oh, baru saya tahu cara gitu. Dengan demikian kamu akan bertindak hati-hati. Oh iya, saya nggak boleh nyontek. Nah, ini membuat saya jadi rajin belajar gitu ya. Ingin menguasai itu sendiri. Oh, termotivasi untuk itu. Ya, bertindak hati-hati. Nah, akhirnya dalam perjalanan itu, gitu ya, saya buatlah rambu-rambu dalam hidup saya. Nah, gitu ya, rambu-rambu supaya bertindak hati-hati. Ada orang bilang bertindak hati-hati, tapi nggak ada rambu-rambunya. Di sini dilarang berhenti, di sini harus hati-hati. Jangan duduk dalam kumpulan pecemooh, bisa gitu ya. Jangan begini, saya buat rambu-rambunya. Nah, misalnya begitu. Terus kalau kamu ditawarkan atau ada sesuatu, jangan lupa. Jika ya, katakannya. Jika tidak, katakan tidak. Nah, berlanjutlah seperti itu. Jadi terfokuslah ya, berjalan sebagai anak muda. Nah, lalu walaupun dengan susah payah kita bilang begitu ya, akhirnya menyelesaikanlah kedokteran, karena kan kedokteran itu ya bagi setiap orang pribadi masing-masing punya tingkat kesulitan masing-masing. Itu apalagi pada saat itu saya memang inginnya jadi hamba Tuhan. Jadi pernah juga mau meninggalkan kedokteran waktu itu karena ingin jadi ya jadi seorang misi lagi. Tapi Tuhan bilang harus kau selesaikan supaya kamu makin lebih mengerti gitu ya tentang hidup ini ke depan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saudara yang kasih, sebagai penutup kesaksian saya mengatakan gini, percayalah ya, janji masa depan yang penuh harapan itu ya dan amin ya. Apakah cepat, apakah lambat kita raih, apakah kita harus melalui dulu arung jeram yang begitu sulit, pasang surut karena latar belakang diri kita, lingkungannya, memang diri kita sendiri, tetapi itu pasti, ya, itu pasti. Nah, kita kuatkan diri kita. Nah, ya, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan yang kita tahu. Jadi jangan firman Tuhan itu lewat begitu saja, nggak ada yang nempel, gitu kan? Udah nggak ada yang nempel, terus gaya-gaya lagi ingin menasihati orang lain padahal itu nggak nempel. Nah, mari tunggu dulu Pak, tunggu dulu Dek, ada apa? Saya cari dulu ayatnya. Nah, kan berarti dia nggak nempel gitu ya. Saya cari dulu ayatnya, berarti dia ayat yang mau disampaikan saja nggak ada. Dokter kalau ada pasien dia bilang, maaf Bu, sebentar ya saya buka dulu textbook saya gitu ya. Pasiennya bisa lari, gawat juga nih dokter, dia nggak menguasai. Nah, ya dengan itu kita bisa bertindak hati-hati. Dan akhirnya janji Tuhan itu ya kita raih. Dan itu sangat mahal ya harganya. Banyak harus kita tanggalkan dalam diri kita, ya, harus kita rubah diri kita, ya, harus bisa menolak godaan ya dan tidak, kira-kira begitu. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Terima kasih Pak Dokter buat firman Tuhan dan seringnya luar biasa pagi hari ini ya. Silakan dilanjut Ibu Ellen tadi, habis itu nanti Pak Banu. Silakan Bu Ellen. Juga dengan apa yang dikatakan tadi oleh Dokter Saud ya dari Yeremia, juga Pak Surbakti. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dan juga tadi di Yosua ya, kalau tidak salah itu. Iya, Yosua 1 ayat 8. Nah, Bapak Ibu, saya mau ingin menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan itu ada ketika kita memegang janji-janji Tuhan. Ya, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah dan tidak pernah hanya memilih kasih, tetapi Dia diberikan kepada semua orang yang berpegang teguh pada janji Tuhan. Ya. Saya punya pengalaman, Bapak Ibu, saya punya pengalaman saat saya diutus untuk menempati salah satu jemaat, karena memang awalnya saya itu waktu vikaris di daerah yang masih animisme, mayoritasnya animisme, belum mengenal Allah, kata orang Ambon itu masih daerah Naulu ya. Kemudian saya waktu rusuh saya dipindahkan, saya diperbantukan di daerah PTP,
tetapi daerahnya itu pelayanannya terkadang harus melewati gunung dan lembah, ya, harus melewati sungai-sungai yang besar. Terkadang ketika saya berjalan di tengah sungai, tanpa disadari hujan sudah ada di, kata orang Ambon, di kepala air, di ujung, ya, di atas. Nah, tidak disadari sungai tiba-tiba meluap. Waktu itu saya, puji Tuhan, memang masih bisa diselamatkan. Saya bilang untuk anggota jemaat, tolong tunggu saya di seberang jalan. Walaupun saya ditemani oleh, biasanya ada pastor yang menemani saya berjalan. Nah, pada saat seperti itu, Bapak Ibu, dan setelah itu saya harus dipindahkan lagi ke jemaat yang memang baru direlokasi akibat rusuh. Saat saya mau dipindahkan ke jemaat itu, saya sudah meresmikan sebuah gereja. Dan pimpinan sinode datang untuk meresmikan itu. Saya sempat protes. Kenapa? Saya bilang begini untuk pimpinan sinode, kenapa saya mesti diutus di jemaat yang penuh dengan air mata terus-menerus, ya. Jemaat yang penuh dengan air mata terus-menerus, tetapi orang lain yang baru diangkat, mereka mendapatkan mata air, ya. Mereka mendapatkan mata air. Beliau jawabnya begini, Ellen, Tuhan tahu kamu mampu. Sebab itu pimpinan di klasis mengusulkan kamu untuk pergi ke situ. Ya, pergi ke situ. Nah, waktu saya mulai mencari tahu tempat di mana saya akan dimutasikan itu, saya menangis juga untuk Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, kenapa saya harus di tempat air mata terus-menerus? Di sana ada pembangunan lagi, ya, bukan saja jasmaninya, bukan saja fisiknya, tetapi rohaninya pun saya harus membangun mereka. Bagaimana mereka harus teguh dalam iman sehingga mereka mampu untuk memberi bagi Tuhan baik seluruh jiwa raga mereka, tetapi juga soal-soal materi untuk menopang pelayanan. Ya, saya diingatkan lagi tentang Yeremia ini, ya, Yeremia dan juga Yosua. Yeremia 29 ayat 11 dia katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, saya diingatkan waktu renungan pagi, saya bilang, Tuhan, apa maksud Tuhan untuk saya? Ya, apa sih maksud Tuhan? Masa saya harus menangis terus? Masa saya harus susah terus di dalam melayani? Masa saya harus berhadapan dengan anggota jemaat yang susah terus, yang ekonominya kecil terus, ya? Itu menurut saya manusia. Tetapi sekali lagi, ya, firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 8 dia katakan, jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan dan renungkanlah itu siang dan malam. Saya bilang begini, Tuhan, saya percaya janji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan mengutus saya, Tuhan pasti melengkapi saya dalam segala sesuatu. Ya, Bapak Ibu, saya ditempatkan di jemaat itu ada 2 pembangunan. Ya, gerejanya sudah 9 tahun tidak selesai-selesai dibangun. Ya, baru 60%. Saya harus tinggal numpang di rumah anggota jemaat yang bocor-bocor. Ya, aduh, gimana rasanya ini? Tapi dan tidak ada perabot-perabotnya, ya. Saya waktu mulai datang masih pinjam orang punya kasur, masih pinjam orang punya tempat tidur, dan kalau hujan itu harus ada air hujan pakai baskom yang besar-besar, baskom cuci pakaian ya. Saya bilang untuk Tuhan, oke Tuhan, kalau kau mengutus saya di tempat itu, saya percaya ada rancangan damai sejahtera Allah. Sebelum saya melangkah, saya bilang buat Tuhan, saya pegang janji Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau akan menyertai hamba dan juga keluarga. Bapak Ibu, apa yang terjadi saat saya sampai di tempat itu, saya mengambil keputusan dalam waktu 3 bulan. Saya bilang, saya tidak mau numpang di orang rumah.
Besok lusa kalau saya pindah, saya punya teman tidak boleh mengalami sama dengan seperti saya. Maka saya mengambil keputusan untuk memberitahu anggota jemaat dan juga teman-teman majelis jemaat, saya harus membuat fondasi untuk membuat pastori. Puji Tuhan Bapak Ibu, ya, dalam waktu 3 tahun, 2 tahun 8 bulan, saya bisa menyelesaikan 2 bangunan gereja dan pastori lengkap dengan semua, ya, lengkap dengan semua, sehingga pendeta yang datang menggantikan saya hanya masuk dengan tas pakaian, ya, dengan tas pakaian. Bapak Ibu, bukan karena kuat dan hebatnya saya, tapi saya percaya janji Tuhan itu ketika kita memegangnya teguh dan melihat rancangan Tuhan di balik kesukaran, di balik kesulitan, Dia tetap menyatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, Allah Immanuel itu, ya, yang tidak pernah berubah dulu sekarang selalu ada. Ya, Bapak Ibu, jadi jemaat saya itu bukan jemaat seperti di kota-kota. Ya, Tuhan menempatkan saya, Tuhan menempa saya supaya saya benar-benar berdiri di atas firman Tuhan, supaya saya merasakan bagaimana ekonomi mereka. Ya, itulah yang harus saya katakan untuk Tuhan. Di tengah Bapak Ibu saya punya jemaat itu cuma petani tanam singkong. Ya, kalau waktu musim panen singkong itu cuma 1 karung 25 itu, yang karung beras 25 cuma 25 perak, 25.000 gitu maksudnya, ya. Ya. Tetapi itulah, saya tidak pernah membebani jemaat untuk membantu soal ini. Asal yang penting mereka kerja, tenaga mereka yang mereka sumbangkan untuk Tuhan. Tetapi soal materi, Bapak Ibu, saya jualan sayur. Saya jualan sayur di pasar. Ya, saya tidak pernah. Waktu saya bilang begini, ayo untuk teman-teman majelis kita jualan. Kita kumpulkan materi. Ya, mereka bilang, Ibu, nanti kita malu, Ibu. Ibu pendeta juga nanti malu. Oh tidak, saya tidak malu. Saya tanggalkan yang namanya pendeta. Saya hamba. Sebab itu saya berjalan sambil kata orang Ambon, keku sayur di kepala, taruh sayur di kepala, saya berteriak sayur. Teman-teman kaget, teman-teman bilang, kamu itu ibu pendeta? Masa iya? Iya, mari tolong beli saya sayur. Puji Tuhan Bapak Ibu, sampai hari ini mereka tidak pernah gengsi lagi untuk mencari berkat-berkat Tuhan. Untuk tidak membuka tangan hanya menada-nada minta dari orang. Tuhan kasih cara yang terbaik untuk mendapatkan menyelesaikan 2 bangunan gereja dan pastori dengan semuanya lengkap. Itulah kesaksian saya. Saya melihat rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Belajar banyak nih sama Bu Ellen nih. Saya juga pernah merasakan, sudah jadi saya teringat ya, pulang pelayanan sudah hampir jam 12 malam sampai di rumah karena hujan basah semua. Wah, itu pernah terjadi. Aduh, gini gimana Tuhan gitu. Tapi benar, kalau kita pegang firman Tuhan ya, saya pegang firman Tuhan gini pada saat itu, karena udah tengah malam ya, saya pikir, tapi Tuhan ingatkan, itu tadi ya, firman Tuhan itu, kamu itu belum berdarah-darah katanya. Oh iya ya, Tuhan Yesus berdarah-darah, itu membuat kita kuat. Oh iya ya, saya masih sehat gitu. Jadi malam itu ngeluarin air, Bu Ellen. Jam 12:30. Ya, baiklah. Saya tergerak dengan 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, memang sebagai manusia, saya juga manusia biasa ya, yang tidak luput dari ya sering marah lah, tidak bisa sabar lah, terutama menghadapi anak-anak. Dan kemarin nih, saya begitu marah dengan Via, karena dari awal kan memang saya sudah tanya, Kak, kita bikin acara berdua, kau mau enggak? Kalau kau enggak mau, enggak, Mami enggak paksa. Jadi tidak usah diisi, saya gitu.
Iya, Mi mau kalau hari Minggu gitu. Setiap pulang gereja, kami pulang gereja jam 12 siang ya. Dan jam 12 siang waktu Palu. Persiapan sebentar, kalau sudah barulah kita istirahat dulu untuk memulihkan tenaga. Saya sudah bilang, nanti kita jam 1 atau setengah 2 kita bangun ya Kak. Saya bilang gitu, iya. Sampai setengah 2 saya bangunkan itu dia marah, ogah-ogahan. Jadi persiapan yang sudah kami persiapkan pun dengan mendongkol saya siaran sendiri kemarin tanpa dia. Kamu kan dari awal kan sudah mami tanya, mau enggak siaran berdua? Nah kalau tidak mau kan tidak paksa. Nah sekarang kamu selalu sudah sering seperti ini, selalu begini. Kamu diajak pelayanan di gereja, kamu malu, kamu takut menghadapi orang saja, kamu takut. Ini pelayanan di belakang layar, kamu juga ogah-ogahan. Jadi kemarin melayani siaran juga seperti tidak ada kedamaian buat saya. Karena saya kerjakan sendiri. Sudah, Mami bisa kerjakan sendiri. Nanti flyernya diganti saja, tidak usah kita berdua. Ganti dengan Mami sendirian, saya bilang gitu. Sudah, dia diam sambil cemberut. Tidak usah mau kamu cemberut, saya bilang gitu. Karena bukan hanya sekali ini saja kamu berbuat seperti ini. Sudah sering kali. Kakak, mama ini sudah mentoleransi kamu berapa kali. Tapi setelah itu, saya timbul penyesalan ya. Iya ya, kenapa saya tidak bisa sabar menghadapi anak-anak? Saya tidak bisa sabar menghadapi masalah. Ya pagi ini, begitu saya melihat ayat-ayat yang dikirim Pastor Surbati, saya langsung tertuju ke ayat itu. Itu saya mentempeleng saya sekali ya. Ditempeleng gitu saya. Aduh. Dan di dunia pelayanan radio bukan hanya anak yang saya hadapi. Ternyata dengan rekan kru pun saya juga harus bersabar. Seperti hari Sabtu kemarin juga ada kendala. Saya sudah buru-buru pulang dari puskesmas, agak terlambat siaran, lewat 5 menit saya baru siaran. Paginya, aplikasinya ini untuk merekam siarannya Michelle. Dan ternyata sama Via belum dirubah ke output setting. Begitu saya sudah selesai siaran, baru saya nyadar loh, kok terminate. Saya tanya, tadi belum kamu rubah ya? Saya bilang. Di situ saya emosi lagi ya. Jadi tadi Mami 1 jam nyerocos sia-sia, saya bilang gitu. Saya di kru, saya juga nyalahin kru yang lain. Kru juga tidak ada, tidak bisa diajak kerjasama. Tidak ada yang komplain kalau siaran saya belum mengudara, sudah lewat jamnya. Saya seperti itu. Kepala penyiar menegur saya, sabar Sis Lydia, cobaan ujian. Seperti itulah Bapak Ibu, saya yang memang sulit ya, masih buat tantangan berat buat saya untuk sabar. Tetapi saya sudah berusaha itu semaksimal mungkin mengerem bagaimana supaya tidak marah. Tetapi ketika saya marah itu plong gitu. Sudah mengeluarkan apa yang menjadi kejengkelan saya itu plong. Kendati saya harus minta maaf setelahnya. Itu saya. Dengan anak pun saya begitu. Setelah marah saya minta maaf. Bukan anak yang minta maaf, tapi saya yang minta maaf. Itulah saya, Bapak Ibu ya.
teguran demi teguran selalu sering saya dapat, tetapi sering juga saya melanggarnya. Ya, terima kasih buat kesaksian. Terima kasih Bu Tiar. Oke, luar biasa rupanya kesaksiannya ya. Jadi hari ini dibilang sabar, sabar Bu Lydia gitu ya. Ya, Sabar. sabar gitu ya. Iya, 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 iya. Kadang-kadang memang kita begitu. Jadi kita pelepasan, kita puas, orang lain pingsan, kabur. Iya kan nggak kuat dengan rombongan kita, lari dia kabur kan gitu kan. Apalagi bu ibu ini, biasa emang begitu ya. Tapi ayo kita belajar untuk eh, mengelola emosi ya. Kalau di dalam dunia konseling dibilang itu kita harus bisa mengelola emosi ya. Nah, itu tadi kita renungkan lagi sebelum kita mulai. Saya juga belajar untuk ini. Makanya saya pernah marah. Saya bilang saya pulang dari Tangerang, saya lihat tukang nggak masuk. Wah, udah jam berapa ini? Oh, saya hanya ngomong gitu, habis itu saya diem. Udah itu diam. Itu setengah hari diam Bu Lydia. Aksinya dia. Maksudnya saya biasa kan bawel, biasa cerita sambil ini gitu kan. Ini enggak, diem. Tapi kerja, kerja sambil kerja, ambil perlu-perlu saja gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ditegur. Saya melihat hari ini katanya ibu sedang berhikmat. Itu nampol banget gitu kan. Nampol gitu kan. Plok gitu. Tapi begitu ini langsung saya sadar. Oh iya ya gitu kan. Kenapa? Karena diam katanya. Nah, biasanya kan ceria, sana sini sukacita. Nah, itu lagi sukacita. Hari ini sedang berhikmat katanya kan. Tapi perkataan itu membuat saya iya ya gitu kan. Nah, tapi saya berpikir positif. Memang benar ya. Kalau kita berhikmat itu maksudnya kita diam sambil memikirkan. Kalau saya bilang begini, kira-kira pendengar apa ya gitu ya seperti itu. Jadi saya percaya Ibu Lydia semakin lama juga semakin piawai ya itu tadi eh, apa ya kalau sekarang dibilang itu tadi mungkin nanti keluar nanti kayak lagunya si itu kan satu kali dua kali masih ku bertahan tiga kali tak sudi aku jadi korban gitu kan Pak Banu kan orang kabur gua nggak mau dia pelepasan dia puas gua stres katanya Ada juga satu kali ya kau seperti sakiti hati ini katanya. Masih ku maafkan gitu Bu. Dua kali kau sakiti hati ini juga aku maafkan kan gitu ya. maafkan Iya. tapi sampai tiga kali Iya. jangan Saya jangan dulu ya benar begitu Pak ya. Banu hafal lagunya apa Pak Banu lagunya tapi ya itu tadi ya kita belajar yuk sama-sama belajar setiap hari ya semangat terus Bu Lydia saya percaya ya Ya. Ibu itu tadi capek nih galau jadi campur aduk ya tapi kita harus belajar kata Pak Banu sekali dua kali boleh tiga kali jangan kabur orang oke Tuhan berkati semuanya ayo kalau ada yang mau ini Pak Radlan buka mic ada yang mau disampaikan Pak Radlan Ada pasti Pak Ratlan. Ada lagi. iya Ada Pak Ratlan. kenapa Mungkin Pak sehatin saya juga boleh Pak, supaya saya introspeksi diri. iya biar Bu Lydia lepas di hari ini. Itu kan kalau kita kesakitan itu lega gitu loh. Iya kan? Nah, udah selesai, jangan ingat-ingat lagi. Silakan Pak Radlan. Boleh 3 menit, 4 menit. Ya, terima kasih. Saya teringat akan firman Tuhan yang dari Yohanes 14 ayat 16 nih. Ya. Yang mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya teman-teman ini selalu dalam hati saya bagaimana saya bisa untuk mendapatkan apa yang dikatakan firman Tuhan janjinya untuk kita terima seperti yang dikatakan dari Kisah para Rasul 1 ayat 9 apabila Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia.
Itu satu kerinduan saya untuk saya merasakan bagaimana lawatan Tuhan untuk lahir baru di dalam Roh Kudus. Nah, ketika seperti kesaksian saya minggu yang lalu, ketika saya ada di Malaysia, saya bernyanyi suatu gereja diajak oleh teman. Setelah saya bernyanyi, Tuhan mengatakan berbisik, dan seumur-umur hidup saya belum pernah saya mendengarkan perkataan ataupun bisikan Roh Kudus. Dan dia mengatakan ketika saya duduk habis bernyanyi, lebih daripada ini engkau dapat rasakan albin engkau setia. Setelah beberapa tahun kemudian, saudara kasih nama Tuhan, saya kembali ke Indonesia dan datang ke kota Jakarta dan bermukim di kota Depok ini. Kalimat perkataan Tuhan ini selalu terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Sementara saya belum lahir baru, bagaimana mungkin itu terjadi? Apa yang dikatakan Tuhan itu? Lebih daripada itu engkau akan dapat rasakan albin engkau setia. Nah, karena saya adalah seorang anak pendeta, hingga sampai saya berkeluarga, anak 4, saya belum mengerti akan firman Tuhan. Masih membawa kehidupan lama saya masih terus terlampau membara dalam kehidupan saya. Bernyanyi-nyanyi, nyanyi dunia, minum-minum, segala semua saya lakukan. Tapi ketika suatu saat saya bergereja, dan sudah lama saya nggak pernah pergi ke gereja, saya terngiang-ngiang atas janji Tuhan daripada Roh Kudus ini. Nah, di gereja saya pada saat itu selalu diadakan setiap tahun tentang Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, karena saya juga anak pendeta dari Pentakosta. Nah, di situ kerinduan itu, saudaraku, saya ikut dalam ibadah 10 malam untuk pencurahan Roh Kudus. Dan saya mengikuti hari pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, saya belum mendapatkan gerakan-gerakan apapun, belum ada saya rasakan. Akhirnya di hari ketujuh itu saya merenung kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang engkau memberikan itu, aku tidak akan bisa mampu untuk menjadi saksi. Demikian saya katakan dalam ibadah itu pas ketika pencurahan itu tidak saya dapat. Tapi Tuhan Maha Pengasih, saudara kasih nama Tuhan. Dari belakang saya ada suatu hembusan angin yang itu menyegarkan saya, dan dia berkata kembali, ulangi lagi, dan dia berbisik. Dan ketika saya menerima perkataan itu, saya aminkan, ulangi lagi. Disitulah lidah saya mulai Tuhan pakai, dan saya berkata-kata dalam roh. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu, saudara yang kasih Tuhan. Alam roh terjadi dalam kehidupan saya. Begitu indah, begitu enak, saudara yang kasih Tuhan. Sampai di hari ke-10, saya benar-benar rasakan bagaimana lewat Tuhan. Nah, di minggu berikutnya, saudara yang kasih nama Tuhan, di gereja itu ada pertukaran mimbar. Pada saat itu pendeta yang setempat tidak ada di tempat, karena dia pergi untuk pertukaran mimbar. Dan saya dalam hati Tuhan, kok nggak ada hamba Tuhan, nggak ada pendeta, kami beribadah pada saat ini, bagaimana itu? Dalam hati saya begitu. Namun rupa-rupanya Tuhan hebat dan luar biasa. Dia mengeringkan hambanya dari Bandung, seorang pendeta, menggantikan mimbar yang sepatutnya bukan dia, tapi karena kosong mimbar itu, akhirnya dia yang menggantikan pelayanan pada saat itu. Dan di situ setelah ibadah, saya merasakan bagaimana Tuhan berbicara lagi. Itulah kasihku kepadamu. Saya mengirimkan pengkhotbah, pendeta, untuk memberkati kamu. Ketika suara itu saya dengar lagi, waduh, hati saya begitu terenyuh. Wah Tuhan, engkau baik. Engkau tahu apa yang ada dalam pikiran saya itu. Nah, setelah itu saudara kasih nama Tuhan, ketika habis ibadah bersalaman, saya menangis sama meluk pendeta itu dan semua hamba Tuhan yang di depan saling berpelukan. Saya menangis, saya menangis. Dan hal itu belum pernah terjadi dalam kehidupan. Kenapa? Saya rasakan pada saat itu begitu lawatan Tuhan luar biasa, saudara kasih nama. Nah, setelah itu Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan, perjalanan hidup saya, karena saya hidup di mobil, membawa mobil Kopaja dari Lebak Bulus ke kota, saudara yang kasih nama Tuhan. Banyak hal yang saya rasakan di dalam saya membawa kendaraan. Dan ketika lawatan Roh Kudus sudah saya rasakan menjadi saksi Kristus, banyak dari penumpang-penumpang saya yang selalu menggoda saya, terlebih perempuan-perempuan yang di kota sana, saudara yang kasih nama Tuhan.
lalu mengganggu saya. Saya melihat seorang wanita, setiap saya sore dia pulang kerja, pasti mobil saya yang ditunggu. Setiap sore mobil saya yang ditunggu. Ya heran, ini orang ada apa? Tiba-tiba kalau dia naik ke mobil saya walaupun nggak penuh, dia datang ke samping saya dulu. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara, ngomong sama dia. Apa yang saya ngomong? Rupanya dia ada suatu hal yang dalam hatinya oleh karena ditinggal oleh pacarnya, saudara yang selamat. Dan Tuhan memberi tahu sama saya, dia itu mau mengganggu kamu ke pusat. Akhirnya saya jadi saksi sama dia. Kamu itu orang Kristen ya? Dia orang Chinese. Iya Pak. Katanya. Kamu kerja di mana di sini? Kamu gereja di mana di sini? Nah, tapi katanya gini, Pak, saya nggak pernah ke gereja lagi. Kenapa? Kamu kecewa ya? Iya. Pacarmu meninggalkan kamu ya? Iya. Kok kamu tahu? Katanya gitu. Iya, Tuhan yang ngomong sama saya. Kamu harus kembali beribadah. Jangan oleh karena laki-laki kamu jadi kau tinggalkan Tuhan. Dari situ dia heran. Kok Bapak tahu yang terjadi dalam saya? Itulah sebab yang kasih nama Tuhan. Seperti apa yang dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria. Apa Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Banyak hal yang saya rasakan ketika saya Tuhan izinkan saya tabrak dengan mobil yang lain. Rupanya mobil yang saya tabrak adalah mobil seorang abri, seorang kasih nama Tuhan. Dan dia meminta ganti rugi sebesar 2,5 juta, seorang kasih nama Tuhan. Akhirnya karena saya tetap dikejar-kejar oleh tentara ini, akhirnya saya nggak menarik hampir 2 bulan saya nggak kerja karena saya diancam terus sama dia. Saya kasih 500.000 sebagai yang bisa saya mampu membantu dia karena mobilnya udah rinsek, dia nggak mau. Akhirnya karena saya nggak pernah menarik lagi, akhirnya dia datang ke tempat saya bekerja kepada kepala operasi profesional. Akhirnya dia minta yang 500.000 ini. Ketika sudah dia minta, akhirnya selesai persoalan walaupun saya tidak ada. Dan saya dipanggil untuk kembali bekerja, saudara yang kasih nama Tuhan. Ketika saya membersih-bersihkan mobil ini, mencuci karena sudah 2 bulan nggak berjalan, ada terlintas dalam pikiran saya seperti ada seperti apa saya bilangnya, ada tulisan datang dalam pikiran saya seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang mengatakan demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wah, saya heran kok bisa ini tulisan ini datang kepada pikiran saya pikir. Ya, saya teringat apa yang sudah terjadi, persoalan saya, masalah saya dapat terselesaikan dengan cara Tuhan. Akhirnya si Abri yang menuntut sebesar 2,5 juta ini, akhirnya dia mau meminta yang 500.000 dan akhirnya persoalan jadi selesai. Dan banyak hal-hal yang Tuhan berikan dan Tuhan tunjukkan bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan saya untuk menjadi saksi baik dimanapun aku berada. Kira-kira itu yang dapat saya rasakan, Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan, bahwa apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan itu benar nyata dalam kehidupan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Rotan buat kesaksiannya luar biasa ya. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita ya, memberkati kita. Apapun situasi kita, yang penting kita datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita, nanti Bu Lydia, kita dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan hati kepala kita terlebih dahulu. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih buat hari yang baru, hari yang indah, berkat baru, sukacita melimpah menjadi milik setiap kita, anak-anak Tuhan yang setia, yang selalu mencari hadirat-Nya. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi hari yang Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau yang pelihara hidup kami sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Teruslah Tuhan menjaga kami, melawat kami, bahkan melindungi kami
dari setiap mara bahaya, dari setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu kami, yang mencoba menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Sepanjang hari ini pun berkat-Mu melimpah atas hidup kami percaya itu. Janji-Mu kami pegang dalam hidup kami, bahwa Engkau Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kami dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini, buat setiap kesaksian dari para hamba-Mu, para anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah menceritakan betapa dahsyatnya kuasa-Mu, betapa luar biasanya Engkau dalam memelihara kami Bapak. Pribadi lewat pribadi, bahkan keluarga lewat keluarga. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Terima kasih. Sebentar kami akan menaikkan doa syafaat kami. Mari Tuhan Engkau mengurapi setiap kami, terutama hamba-Mu Bu Lydia yang membawa kami dalam doa syafaat ini. Tuhan menolong dia, Tuhan memberkati, memberikan hikmat lebih lagi. Sehingga apa yang kami sampaikan, kami doakan pagi hari ini menjadi hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan damai sejahtera dan suka melimpah bagi kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami siap untuk berdoa. Haleluya. Saya serahkan kepada Ibu Lydia Lalang. Haleluya. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, kami ucap syukur untuk setiap berkat firman Tuhan, kesaksian yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga,